Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arham, Stambuk 1C118081. Baik, berikut saya akan menjelaskan materi saya guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul Pemanfaatan serbuk gergaji menjadi biobutanol C4H9OH dengan bakteri Clostridium acetobutylicum. Sebagai pendahuluan, kayu segon atau Albizia sinensis merupakan salah satu jenis kayu yang jumlahnya cukup melimpah di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2015, produksi kayu segon di Indonesia mencapai 2,58 juta meter kubik. Hal ini karena kayu ini termasuk jenis tanaman cepat tumbuh yang paling banyak sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat, khususnya di Jawa. Kayu segon banyak digunakan pada pembangunan perumahan, konstruksi, pembuatan peti, pulp, dan korek api. Sehingga jika penggunaan kayu segon tinggi, maka akan dihasilkan juga limbah kayu yang tinggi pula, terutama limbah serbuk gergajinya. Jenis-jenis fermentasi, yang pertama, fermentasi submerged Caltop, kemudian fermentasi solid state, kemudian fermentasi aerob, kemudian fermentasi anaerob, fermentasi mikroaerofilik, kemudian fermentasi spontan, fermentasi tidak spontan, kemudian fermentasi batch, kemudian fermentasi fed batch, fermentasi kultur kontinu. Berikut adalah skema proses fermentasi. Yang pertama, raw material, di mana raw material di sini berupa serbuk gergaji, kemudian fermenter mikroba yaitu Clostridium acetobacillicum. Di sini gambarnya perbesaran 1000 kali. Kemudian produknya yaitu biobutanol. Selanjutnya, raw material. Serbuk gergaji adalah salah satu jenis limbah industri mebel yang belum termanfaatkan dengan baik. Serbuk gergaji mengandung sekitar 38,50% selulosa, hemiselulosa 20-32%, kemudian lignin 15-25%, dan sisanya adalah abu. Selulosa atau C6H10O5N adalah komponen utama yang ada pada hampir semua sel tumbuhan. Selulosa terdiri dari rantai panjang polimer yang terbentuk dari monomer glukosa. Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kertas, plastik, tekstil, dan produk turunannya seperti alkohol serta bahan bakar biofuel. Berikut adalah struktur primer dari kayu, di mana struktur di sini meliputi selulosa, lignin, dan hemiselulosa yang berada di dalam kayu itu sendiri. Berikut adalah struktur mikrofibril. Secara alamiah, molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang dihubungkan dengan ikatan glukosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal dan struktur amod yang dibungkus oleh lignin. Komposisi kimia dan struktur demikian membuat kebanyakan bahan selulosa pada tanaman bersifat kuat dan keras sehingga tahan terhadap peruraian secara enzimatik. Berikut adalah gambar dari mikrofibril, di mana mikrofibril ini merupakan bagian dari selulosa. Selanjutnya, proses fermentasi. Proses fermentasi ini meliputi dua hal, yaitu pre-treatment dan treatment, di mana serbuk gergaji dipreparasi kemudian dijemur, kemudian dilakukan pengayakan, kemudian dilakukan proses delignifikasi, yaitu proses pemisahan ikatan lignin dan selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan treatment itu sendiri meliputi hidrolisis, kemudian inkubasi, kemudian fermentasi, dan sterilisasi untuk menghasilkan suatu produk yang kemudian akan dianalisis. Yang pertama yaitu pretreatment. Pretreatment di sini meliputi delignifikasi, di mana
Lignin merupakan zat organik yang memiliki polimer banyak dan merupakan polimer aromatik fenolik yang tinggi. Lignin berfungsi merekatkan serat selulosa dan hemiselulosa. Proses delignifikasi dilakukan dengan menggunakan NaOH 10%. Hal ini bertujuan untuk melepaskan selulosa dan hemiselulosa dari ikatan lignin. Berikut dari gambar mikrofibril, di mana di sini selulosa ketika dilakukan proses delignifikasi, struktur dari fibril itu, selulosa akan lignin, selulosa dan hemiselulosa akan terus strukturnya akan terpisah, sehingga dalam proses fermentasi dapat berjalan dengan baik, dengan mudah. Selanjutnya treatment. Treatment meliputi proses hidrolisis selulosa, di mana hidrolisis adalah suatu reaksi perubahan kimia dengan mengurai suatu senyawa atau molekul menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Proses hidrolisis dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim selulase yang berfungsi memotong ikatan 1,4 beta-glukosida pada polisakarida selulosa menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan diteruskan ke tahap metabolisme. Berikut adalah proses hidrolisis, di mana proses ini menghasilkan glukosa. Yang kemudian glukosa itu akan diteruskan ke dalam proses fermentasi. Kemudian transformasi senyawa dapat dilihat pada gambar. Dapat dilihat fermentasi glukosa oleh bakteri Clostridium acetobutylicum, di mana glukosa akan diubah menjadi senyawa baru berupa larutan aseton, butanol, etanol dengan sisa glukosa, gas CO2 dan H2O. Pembentukan senyawa ini dapat dilihat pada reaksi berikut. Selanjutnya, proses fermentasi ini berlangsung secara anaerobik dan termasuk dalam fermentasi culture heats karena adanya penambahan enzim selulase yang berfungsi untuk membantu hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain dapat diubah menjadi senyawa baru, juga dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Kemudian fermenter mikroba. Fermenter mikroba di sini menggunakan bakteri Clostridium acetobacillicum, dapat dilihat pada gambar besaran 1000 kali. Clostridium acetobacillicum adalah bakteri basil gram positif. Bakteri ini dapat ditemukan di tanah, walaupun dengan jumlah yang berbeda tiap lingkungan yang berbeda. Bakteri tersebut diklasifikasikan sebagai bakteri mesofil, atau bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 10 sampai 65 derajat Celcius. Bakteri ini dapat memetabolisme karbohidrat dan mampu menghasilkan banyak produk yang menguntungkan seperti aseton, etanol, dan butanol. Hal ini juga yang bisa dikatakan bahwa bakteri ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu dapat menghasilkan banyak produk seperti aseton, etanol, dan butanol. Kemudian Clostridium acetobutylicum membutuhkan kondisi anaerob obligat untuk tumbuh pada fase vegetatif. Pada fase aerobik, bakteri tersebut hanya dapat bertahan beberapa jam untuk membentuk endospora yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Endospora tersebut dapat kembali tumbuh secara vegetatif setelah kondisi anaerob kembali tercapai. Selanjutnya, ini adalah proses pembentukan endospora, di mana dari sel induk membentuk endospora, dapat dilihat pada gambar. Kemudian klasifikasi dari bakteri Clostridium acetobacillicum. Yang pertama, kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kemudian kelas Clostridia, ordo Clostridiae, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Clostridium acetobacillicum. Kemudian ciri-ciri merupakan bakteri gram positif, bakteri anaerobik, dapat mengubah zat pati menjadi pelarut organik, sering ditemukan di tanah. Berikut gambarnya dari bakteri Clostridium acetobacillicum. Kemudian morfologinya, morfologi dan pertumbuhannya itu pertama berbentuk basil, kemudian berukuran cukup kecil, kira-kira 0,7 sampai 1 mikrometer. Kemudian dapat menghasilkan spora. Reproduksinya merupakan reproduksi yang aseksual, dapat bertahan pada pH rendah 4 sampai 5. Hidup pada suhu optimum, yaitu 10 sampai 65 derajat Celcius, sebagaimana dikatakan dia merupakan bakteri mesofil. Kemudian dapat tumbuh pada medium agar atau NA.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi atau pertumbuhan Clostridium acetobutylicum. Yang pertama, konsentrasi inokulum. Inokulum merupakan biakan bakteri yang tumbuh di dalam substrat atau medium fermentasi. Kemudian, pH sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Untuk pertumbuhan bakteri Clostridium acetobutylicum, pH optimum yang dibutuhkan yaitu 4-5. Kemudian, ketersediaan nutrisi terhadap pertumbuhan bakteri Clostridium acetobutylicum sangat menentukan jalannya proses fermentasi. Nutrisi yang dibutuhkan berupa berbagai jenis mineral yang merupakan sumber energi bagi baik nitrogen, karbon, magnesium, amonium, dan lain sebagainya. Kemudian konsentrasi senyawa inhibitor atau senyawa penghambat yang mengandung senyawa antibiotik bagi mikroba seperti alkohol juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari bakteri tersebut. Kemudian suhu juga. Suhu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Suhu optimum yang dibutuhkan oleh bakteri Clostridium acetobutylicum yaitu 10-65 derajat Celcius. Berikut adalah kurva pertumbuhan dari bakteri Clostridium acetobutylicum. Dapat dilihat pada gambar, di mana secara umum meliputi kurva pertumbuhan dari bakteri tersebut meliputi fase lag, di mana setelah inokulasi terjadi peningkatan ukuran sel. Kemudian mulai pada waktu sel tidak atau sedikit mengalami pembelahan. Kemudian fase ini ditandai dengan peningkatan komponen makromolekul. Yang kedua, fase log atau eksponensial. Pada fase eksponensial atau logaritmik, sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Selama proses ini, massa dan volume sel meningkat oleh faktor yang sama dalam arti rata-rata komposisi sel dan konsentrasi relatif metabolit tetap konstan. Kemudian yang ketiga, fase stasioner. Pada saat digunakan kondisi biakan, rutin akumulasi produk limbah, kekurangan nutrien, kemudian perubahan pH dan faktor lain yang tidak diketahui akan mendesak dan mengganggu biakan, mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan. Kemudian fase kematian, di mana pada saat medium kehabisan nutrien, maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya. Pada saat ini, jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Kemudian fermentasi berlangsung selama 12 hari dalam fermentasi biobutanol ini. Pada fase pertumbuhan bakteri tersebut, bakteri optimum memproduksi butanol pada fase stasioner atau hari ke-6, di mana terjadi pada saat laju pertumbuhan sama dengan laju kematian. Hal ini terjadi akibat nutrisi semakin berkurang. Selain itu, butanol merupakan zat yang bersifat toksik bagi mikroba, sehingga dari fase tersebut secara langsung atau secara perlahan bakteri akan menuju kepada fase kematian akibat bertambahnya jumlah etanol yang dihasilkan. Kemudian media pertumbuhan. Media pertumbuhan nutrien agar. Komposisi 3 gram nutrien agar, 1% pepton, 10 gram ekstrak daging, 5 gram ekstrak yeast, 5 gram sodium chloride, 3 gram di potasium fosfat, 2 gram di amonium hidrogen fosfat, 2 gram di amonium hidrogen sitrat, 0,2 gram magnesium sulfat, 0,4 gram magnesium sulfat dengan pH 4-5, kemudian suhu 10-60 derajat Celcius. Gambar berikut yang di samping merupakan gambar pembentukan glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi. Proses ini terjadi akibat adanya proses hidrolisis yang dilakukan pada proses treatment. Pembentukan glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi. Proses fermentasi dapat berjalan dengan baik jika kebutuhan nutrisi mikroba dapat tercukupi selama fermentasi berlangsung. Berikut proses terbentuknya glukosa sebagai sumber energi. Enzim selulase yang diproduksi oleh bakteri Clostridium acetobutylicum akibat adanya penambahan enzim selulase selama proses fermentasi dapat menghidrolisis ikatan beta 1,4 glikosidik. Hidrolisis ini dapat mendegradasi selulosa menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu gula yang siap memasuki jalur metabolisme untuk menghasilkan energi. Enzim selulase bekerja dengan konsep
C1CX, ekso beta 1,4 glukonase. Dengan faktor C1 menghidrolisis selulosa kristalin. Endo beta 1,4 glukanase, faktor CX menghidrolisis selulosa amor. Beta 1,4 glukosidase menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa. Selanjutnya metabolisme pembentukan energi. Berikut adalah metabolisme pembentukan energi, di mana dari biomasa diubah menjadi glukosa, kemudian menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat ini yang nantinya diubah menjadi beberapa produk, yaitu butanol, etanol, dan aseton. Selanjutnya, jalur fermentasi. Jalur fermentasi dapat dilihat pada gambar, di mana monosakarida atau monomer glukosa diubah menjadi asam piruvat, kemudian masuk di dalam siklus Krebs untuk menghasilkan asetil CoA dan karbon dioksida dan gas hidrogen. Kemudian akan diubah menjadi asam asetat, asam butirat, etanol, butanol, isopropanol, dan aseton. Dapat dilihat jalur fermentasi glukosa melalui jalur HDV, kemudian jalur HMP, jalur KDGP untuk menghasilkan asam piruvat, yang kemudian nantinya akan diubah menjadi beberapa produk fermentasi. Berikut adalah jalur produksi fermentasi. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Garis putus-putus menunjukkan alur fermentasi pada fase perbanyakan, sedangkan garis terputus menunjukkan garis tak putus menunjukkan alur fermentasi pada fase statis. Ketika sel masuk ke dalam fase statis dan kandungan butirat tinggi, terjadi fermentasi glukosa dan pentosa menjadi aseton. Selain itu terjadi konsumsi butirat, asetat menjadi butanol dan etanol. Glukosa dan pentosa diglikolisis menjadi piruvat. Piruvat dekarboksilasi menjadi asetil CoA oleh piruvat piridoksin, oksidoreduktase. Kondensasi dua molekul asetil CoA menjadi asetil CoA oleh asetil CoA transasetilase. Kemudian asetoasetat dipecah menjadi aseton dan CO2 oleh asetoasetat dekarboksilase. Kemudian gugus CoA dari asetil CoA ditransfer ke butirat atau asetat sehingga menjadi butiril CoA atau asetil CoA. Reaksi ini dikatalisis oleh asetoasetil CoA butirat atau asetat CoA transferase. Butiril CoA direduksi menjadi butiraldehid oleh butiraldehid dehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi butanol oleh butanol dehidrogenase. Sedangkan asetil CoA direduksi menjadi asetaldehid oleh asetaldehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi etanol oleh etanol dehidrogenase. Selanjutnya, berikut adalah gambar reaktor fermentasi dan sterilisasi. Reaktor fermentasi dibuat menggunakan botol yang telah disterilkan. Proses fermentasi berlangsung selama 12 hari dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerob. Setelah proses fermentasi selesai, tutup botol dilepas, kemudian ditutup dengan kapas lemak dan kertas coklat untuk disterilkan menggunakan autoclave selama 60 menit. Hasil fermentasi yang telah disterilkan kemudian diambil beberapa mili atau 45 ml untuk disentrifuga selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm sebelum dilakukan analisis kadar butanol. Selanjutnya berikut adalah gambar produk yang dihasilkan yang merupakan hasil fermentasi, yaitu biobutanol atau butanol C4H9OH. Butanol adalah suatu alkohol yang dapat digunakan sebagai aditif bensin atau campuran bensin pada pembakaran internal tanpa memodifikasi mesin. Keuntungan dari biobutanol adalah
angka oktan yang cukup tinggi, yaitu berkisar 80 sampai 81 dan kandungan energinya tinggi, hanya sekitar 10% lebih rendah daripada bensin. Butanol adalah hidrokarbon rantai panjang bersifat nonpolar, tidak larut dalam air, titik di titik nyala tinggi, serta mempunyai tekanan uap yang rendah, yaitu 0,3 psi. Biobutanol diproduksi dengan cara hidrolisis menggunakan enzim selulase yang sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya melalui proses fermentasi mikroba. Nama IUPAC dari biobutanol yaitu N-butil alkohol dengan massa molar 74,12 gram per mol. Sedangkan densitas 0,81 gram per cm kubik. Titik lebur minus 89,8 derajat Celcius. Titik didih 117,7 derajat Celcius. Kemudian pH aman 16,10 dan titik nyala 35 derajat Celcius. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min, selesai, Min? Bagaimana sipnya ini? Min? Ya, Min? Sipnya ini bagaimana? Kenapa? Mana yang tadi itu? Apa? Mana yang tadi? Oh, sudah lift kah? Iya. Ini punya Min. Yang lama. Berapa kali ke kau? 3 kali. Ih. Ini berapa ini? Lihat sejamnya.